Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel G4. Pada video ini kita akan membahas lanjutan dari materi dot product atau hasil kali skalar dua vektor. Ya. Nah, di video sebelumnya itu sudah muncul rumus untuk dot product atau hasil kali skalar dua vektor itu ketika ada vektor A dan vektor B. Dot product operasinya itu sama dengan panjang dari A kali panjang dari vektor B kali cos tetanya. Tetanya itu adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sifat-sifat yang berlaku ketika kita menggunakan hasil kali skalar, ya. Oke, ini sangat penting sekali. Ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, ketika dua vektor tersebut saling sejajar. Ya, bagaimana? Nah, gambarnya seperti ini. Kalau misalkan kita punya vektor A nih, oke, gitu ya. Ini vektor A, terus vektor B-nya juga sejajar. Agak susah nih, ya. Ini vektor B-nya nih. Nah, ada vektor A, vektor B. Ini kan sejajar nih dua-duanya ya. Arahnya sama juga nih. Nah, maka ketika kita menggunakan hasil kali skalarnya, A dot B-nya itu sama dengan panjang dari A kali panjang dari B kali cos theta gitu ya. Kali cos theta. Nah, sekarang theta yang harus kita gunakan di sini itu berapa? Ketika vektor tersebut saling sejajar. Lihat. Ya. Lihat dua vektor tersebut sejajar. Nah, maka tetanya itu berapa? Tetanya adalah 0 derajat. Tidak ada sudut yang terbentuk. Ada sudutnya tapi 0 derajat gitu ya. Nah, bukan tidak ada. Berarti besarnya adalah 0 derajat. Oke, ingat deh materi trigonometri ya, menentukan nilai sin dan cos untuk sudut-sudut istimewa 0 derajat ya, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat gitu deh ya. Nah, cara menentukannya gimana? Nah, kita sudah tahu deh gitu ya. Ini hanya mengulas sedikit saja. Oke, kita langsung saja. Panjang A, ini panjang B tetap. Cos 0 itu berapa? 1 ya. Nah, maka 1 kali ini ya tetap. Nah, kita punya A dot B-nya itu ternyata hanya panjang A kali panjang B saja. Begitu. Ya. Itu dapat 1. Kondisi yang kedua, ketika dua vektor tersebut saling tegak lurus ya. Tegak lurus. Nah, gambarannya gimana? Nah, kalau misalkan kita punya dua buah vektor yang saling tegak lurus. Kayak gini ya. Ini anggap vektor A. Misalkan ke sini, satu lagi. Nah, ini vektor B gitu ya. Nah, sudut yang terbentuk di sini ini berapa nih? Ya, ini tetanya nih gitu. Ini berapa? Otomatis karena saling tegak lurus berarti tetanya berapa? Tetanya sama dengan 90 derajat. Oke, kita gunakan tetanya 90 derajat. A dot B sama dengan panjang dari A kali panjang dari B ya, kali cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu berapa? Panjang B, jadi pasti 0 gitu ya. 0 kali ya udah berarti 0 gitu. A dot B berarti sama dengan 0. Oke, kita sudah punya dua buah kondisi ya. Kondisi yang pertama untuk dua vektor yang saling sejajar, A dot B-nya itu berarti hanya panjang A kali panjang B. Kalau misalkan dua vektor saling tegak lurus, ya, maka hasil kali skalarnya itu adalah 0, gitu ya. Ini dua kondisi. Kita masuk ke kondisi yang ketiga. Bagaimana kalau misalkan dua vektor tersebut yang berlawanan arah gitu ya. Nah, gambarannya kita bikin dulu. Misalkan satu ke sini ya. Satu lagi ke sini. Gitu ya. Nah, berapa sudut yang terbentuknya? Ini sudutnya. Nah, berarti ini berapa? Ini tetanya, maka tetanya itu 180 derajat. Kita gunakan
A dot B, ini vektor A, ini vektor B gitu ya. A dot B sama dengan panjang dari A, panjang dari B kali cos 180. Nah, cos 180 itu berapa nilainya? Itu min 1 gitu ya. Oke, ini min 1, maka A dot B-nya itu min panjang dari A kali panjang dari B, gitu ya. Kita sudah punya 3 kondisi. Nah, ini sebagai sifat dari hasil kali skalar. Oke. Nah, supaya untuk memudahkan, nah, di sini sifat yang keempat itu adalah rangkuman gitu ya. Kalau kita bisa sebut ini sebagai tabel rangkuman, di mana kita punya besar sudut tetanya, lalu nanti ini tandanya. Oke, kita bikin seperti ini. Ya, kalau misalkan sudutnya itu tetanya itu lebih dari sama dengan 0 derajat sampai tidak sama dengan ya sampai 90 derajat, maka tanda hasil kali skalar 2 vektornya itu adalah positif ya. Itu kalau misalkan si tetanya itu sama dengan 90 derajat, nah berarti tegak lurus ya. Nah, tegak lurus berarti ini 0 gitu ya. Kemudian ketika tetanya itu lebih dari 90 ya, lebih dari 90 derajat ya, terus kurang dari sama dengan 180 derajat, maka tanda atau hasil kali skalarnya itu akan menjadi negatif. Ini hanya tabel pembantu saja yang menentukan tanda hasil kali skalar 2 buah vektor dilihat dari besar sudutnya ya. Oke, lanjut ke sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima itu berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif ya. Sifat komutatif itu seperti apa? Misalkan gini nih contohnya ya, contoh. Kalau di bilangan, kalau misalkan kita punya 2 kali 3, itu berapa? 6 kan ya. Kalau misalkan dibalik nih, 3 kali 2 itu berapa? 6 juga. Nah, ini berlaku sifat komutatif ya, komutatif. Sama di sini juga. Berarti ketika kita punya A dot B, itu akan sama dengan B dot A. Ya. A dot B-nya itu berapa? Apa? Panjang A kali panjang B kali cos theta-nya. Kemudian B dot A-nya sama dengan panjang B kali panjang A kali cos theta itu sendiri. Ya, sama saja gitu. Jadi berlaku sifat komutatif. Kemudian sifat yang keenam yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif ini sama seperti halnya yang di bilangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya A dot B ditambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Seperti itu ya. Ini sifat distributif. Oke, itu ada 6 sifat yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pelajari dari hasil kali 2 vektor. Oke, di next video ada perkalian skalar 2 vektor dalam bentuk komponen, tapi untuk yang ruang dimensi 3 ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like. Kalau misalnya ada request materi apapun itu, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.